Monggo dipersilakan berikutnya, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak, calon guru penggerak angkatan 10. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah. sehat. sehat Masih walafiat. semangat, ge? Semangat Bu, Masih Masih Semangat, semangat? semangat. semangat, Ge, semangat. masih bahagia? bahagia, alhamdulillah Masih. sehat semuanya. Bahagia, Jangan lupa ge. Keren bahagia Oke, Bu Bu. ya. baiklah Ibu Bapak, tidak perlu berlama-lama. Pada kesempatan ini kita akan melakukan fasilitasi tentang loka karya ketiga, yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan fasilitasi ini berjalan dengan lancar dan kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu karena kemarin bukan dengan saya, nggih, fasilitasinya sekarang dengan saya. Nama saya Armidayati. Saya sehari-hari mengajar di SMA 1 Sumber dan kesempatan loka ini saya akan membersamai Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian berikutnya saya juga ingin menyampaikan tentang komitmen belajar kita. Oke, dari yang sudah muncul di layar, ada tambahan mungkin dari Ibu Bapak sekalian? Sudah Bu, sudah cukup. Nggih, lengkap itu sudah. Oke, Kesempatan Sepakat. nggih. Nggih. oke, sudah cukup. Kita lanjut. Tadi saya berkenalannya dengan saya sendiri, kemudian saya ingin berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Bapak semua. Saya pengen tahu Bu Kartini mengajarnya di mana? Saya di SMP 2 Pancur, Bu. Pak Adib ngajar di mana? Di SMP Negeri Kalau boleh 1 tahu, Sluke Bu. Di SMP Negeri 1 Sluke Bu. Pak Aman. Pak Aman. Pak Aman di Bonjor Bu. Oh, Bonjor. Untuk Pak Aris ngajar di mana? SMK Sarang. Mari kita mencoba untuk fokus dulu. Jadi sebelum kita masuk kita fokus dulu. Tadi Bu Kartini mengatakan ngajar di SMP 2 Pancor, Bu, nggih. Iya. Nggih. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini tahu letak SMP 2 Pancor. Jadi kalau Ibu Bapak nanti dari SMP 2 Pancur mau ke Pendopo Kabupaten Rembang, ada berapa belokan yang akan Ibu Bapak lewati? Bisa ditulis di kolom chat? Ya Bu. Ya. Di kolom chat bisa ditulis ada berapa? Ada berapa belok? Bu Kartini ada 3 belokan yang dilewati Bu Kartini. Arif. Aris ada 42, Pak Adib ada 2. Oke, dari jawabannya Bapak Ibu, kalau boleh tahu, di sini Pak Aris ada 42 belokan itu kayaknya Pak Aris bingung, itu jalannya muter itu pasti. Lewat itu Bu. Oke, yang benar itu jawabannya Pak Adib. Tepuk tangan semuanya Pak Adib. Ada 2 belokan. Belokannya kemana aja Pak Kanan dan Adib? kiri. Kanan dan kiri Ih, Bu. Belok betul kanan sama sekali. belok kiri. Iya. Tandanya kan kelihatan ke sana sama ke sini. Oke. Enggak, betul sekali. Enggak. Lah itu kita melatih untuk fokus. Jadi kita nanti di Oh sini gitu. kan Oh, latih. belajar bersama-sama. Oke. Nah, apa tujuan kita pada malam hari ini? Yaitu tujuannya peserta mampu memahami makna dari pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, saya minta Ibu Bapak untuk menuliskan di kolom chat, menuliskan siapa nama siswa Ibu Bapak yang suka berhitung, yang suka bernyanyi, dan yang suka berolahraga. Monggo, silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, yang suka berhitung ada Fahmi, yang suka nyanyi Ayu, yang suka bernyanyi salsa. Nggih lah. Kalau kita perhatikan di sini ternyata yang siswa yang suka berhitung, nyanyi, olahraga itu ternyata tidak sama. Jadi
Kalau Bapak Ibu analisis dari pertanyaan di atas itu, pribadi siswa yang Bapak Ibu ajar itu seragam atau beragam? Beragam. Beragam, menurut Bu Kartini. Nggih. Kemudian menurut yang lainnya, Beragam, Bu. ya, iya, menurut Pak Aris juga sama, beragam. Baiklah, kalau kita memiliki siswa yang beragam, maka bagaimana cara Ibu Bapak untuk memberikan atau memenuhi pembelajaran yang beragam tersebut? Silahkan Ibu Bapak dapat mengisikan di Padlet yang saya kirim. Monggo, bisa diakses Padletnya? Bisa, Bu. Nggih, monggo diisikan Ibu Bapak. Nggih. Pak Aris menjawab adanya keniscayaan. Kemudian berikutnya, mungkin Pak Aris bisa memberikan penjelasan dari jawabannya Pak Aris. Adanya Oke, keniscayaan ini terima, bagaimana? terima kasih, Bu. Eh, tentang bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan siswa, bahwa sekolah sebagai salah satu trilogi pendidikan itu tidak hanya homogen dalam menerima seorang peserta didik, adanya keberagaman peserta didik yang terkumpul dalam suatu titik wadah pembelajaran itu memungkinkan adanya sebuah keniscayaan sebuah homogenitas yang nantinya akan menjadikan sebuah dinamika di dalam sebuah kelas. Nah, itu yang menjadi dasar dari pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang diberikan kepada anak. Jadi intinya adalah bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan siswa. Ya disesuaikan dengan bakat dan kodrat yang dimiliki oleh anak. Terima kasih. Nggih. Jadi menurut Pak Aris, pembelajarannya sesuaikan dengan kodrat anak. Jawabannya ya, kodrat anak itu kan berbeda-beda, macam-macam. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Ibu Bapak ada yang sudah bisa sedikit memberikan gambaran apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Bu Kartini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan CGP lainnya. Oh, ini ada yang raise hand. Ya. Pak Adi. Ya. Oh, Pak Adi. Baik, terima kasih, Bu. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pola pembelajaran di mana memenuhi kebutuhan daripada murid yang terdiri dari bagi kebutuhan readiness, kesiapan siswa di dalam mau mengikuti pembelajaran itu, kemudian juga memperhatikan memenuhi kebutuhan profil belajar dari murid itu kan berbeda-beda, ada yang audi, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu semuanya akan dipenuhi, diakomodir. Kemudian yang ketiga, baik itu kontennya juga nanti berbeda, kemudian produknya juga, dan semua yang penting juga proses dari kegiatan pembelajaran juga berbeda. Artinya ada anak yang memang harus membutuhkan scaffolding atau perancah bantuan, ada anak yang mungkin tidak memerlukan bantuan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Nggih, terima kasih
dari jawaban Pak Adi bahwa nanti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Baiklah, dari gambaran tadi sekarang bagaimana Ibu Bapak menganalisis kasus yang ada. Kami tampilkan kasus yang pertama. Silahkan dibaca, Bisa dipahami, dibesarkan, nanti Bu. jawaban Ibu Bapak. Oh, bisa nggih? Nggih. Nggih. Sudah? Nah, Nggih. Jawaban Ibu Bapak nanti minta tolong bisa dituliskan di papan jamrut slide yang pertama untuk kasus 1. Di papan jamrut yang pertama dulu nggih Bapak Ibu. Oke. pertanyaannya Apakah adalah, kasus tersebut sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Ini pertanyaannya. Dari kasus yang pertama, apakah sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi apa belum? Silahkan dicermati dulu kasusnya. Kalau sudah, silahkan untuk mengisikan di slide 1 pada jamrut yang sudah kami bagikan. Oke, ini sudah ada yang menjawab tapi belum ada namanya ini. Mungkin bisa ditambahin namanya dulu. Oke. Ada Bu Nina sudah menjawab bukan diferensiasi. Mungkin Bu Nina bisa memberikan analisis kenapa bukan termasuk diferensiasi. terima kasih Bu. Dan diferensiasi itu sepemahaman saya itu perbedaan di kontennya, bisa di prosesnya atau di penugasannya. Kalau ini kan yang membuat beda karena si anak ini udah selesai terus diberi soal perkalian yang lebih banyak gitu kan. Mungkin apa namanya ya, bukan banyak soal tapi mungkin lebih ke apa ya, kualitas apa namanya soalnya atau kayak gimana. Jadi mungkin menurut saya ini bukan diferensiasi seperti ini yang dimaksudkan di pembelajaran diferensiasi gitu. Oke. Mungkin berikutnya Pak Abdul Aman sudah raise hand, bisa memberikan tanggapan untuk kasus 1. Monggo Pak Abdul Aman. Tes. Ya, baiklah, Bu. Tadi naik turun sinyalnya, cari-cari tempat ini. Ya, pada dasarnya kami sepakat, Bu, dengan jawaban ini. Memang ini terlihat belum berdiferensiasi, hanya perlakuan kepada anak yang lebih cepat ini diberikan beban lagi atau tugas lagi, artinya belum berdiferensiasi di prosesnya, kontennya, mungkin juga produknya. Begitu. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Aman dan Bu Kartini bahwa kasus ini belum termasuk pembelajaran berdiferensiasi karena di dalam memberikan tambahan soal. Seharusnya kalau diferensiasi bagaimana Bu Nur? Memberikan soal yang sama tetapi bobotnya yang berbeda. Oke. Kemudian kita coba untuk kasus yang kedua. Monggo. Untuk kasus yang kedua, silakan dibaca dulu, dipahami. Untuk menjawab bisa pada jamrut di slide yang kedua. Oke, Pak Adib sudah menjawab. Belum. Ini Pak Adib menjawab, sudah ada jawaban dari Pak Adib. Yang tadi itu saya. Mungkin Pak Adib bisa menjelaskan jawabannya?
Oh, Belum. salah meletakkan nggih. Nggih, Pak. Nggih, kalau untuk yang kasus kedua ini bagaimana Pak Adip menanggapinya? Bisa dinaikkan Untuk sedikit, Bu. kelompok A adalah murid yang telah Oh, memiliki nggih. keterampilan menulis. Kemudian ini kan dibagi lagi yang kelompok B murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik. Kelompok C ada murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, dan ini maksudnya dikelompokkan gitu setelah melakukan asesmen. Jadi kalau melihat ini polanya sudah ada asesmen ini, kayaknya ini sudah diferensiasi menurut saya gitu. Mungkin kalau salah bisa Oh, menurut dikoreksi. Pak Adip ini Nggih. sudah Terima kasih. diferensiasi. Nggih. Kita coba satu lagi pendapatnya dari Pak Aris mungkin untuk kasus 2. Ya, Monggo Pak terima Aris. kasih Ibu. Menurut saya dari cerita teks narasi yang Ibu sampaikan itu adalah sudah menggambarkan diferensiasi atau kemanajemukan siswa ya Bu ya. Di situ kelompok A, B, dan C memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru memberikan pembelajaran yang berbeda pula. Dari situ sudah diketahui bahwa guru memberikan diferensiasi tentang diferensiasi proses ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Aris dan Pak Adip, luar biasa tanggapannya. Memang untuk yang kasus kedua ini kalau kita cermati ini sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi karena Bu Renjana sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi Ibu Bapak, silakan diperhatikan bahwa Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa tidak baik menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Harusnya difasilitasi dengan bijak. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Baiklah Ibu Bapak, demikian untuk kegiatan fasilitasi kita di Lokakarya 3. Sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu Bapak. Bisa diwakili dengan emotikon yang ada, dengan memberikan emot Bu Kartini, ada cinta, kemudian berikutnya Pak Adip tertawa. Pak Adip tertawa, saya bisa menggambarkan mungkin bahagia ini Pak Adip. Sudah paham tentang diferensiasi. Ternyata Nggih, terima kasih langsung bisa. Selamanya baik ya. Nggih. Nggih. Terima kasih untuk tadi dari tanggapannya, umpan balik Bapak Ibu semua yang luar biasa sebagai calon guru penggerak. Semoga dengan kegiatan fasilitasi ini, kegiatan kita menjadi lancar dan Bapak Ibu guru di sekolah dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menyenangkan pada murid dan tentunya berpihak kepada murid. Saya kira sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Cukup, Bu. Nggih, cukup. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau foto dulu, Bu. Oke, baiklah. Gayanya ini aja, biar gayanya gini aja, yang netral. Ditutup dulu screen-nya. Oke. Oke. Apa ini Bu? Apa ini? Nah, Ini netral, ini kotak. 2, 3. Oke. Itu kayak simbol maknanya apa? Terima kasih. Terima kasih. Atas ilmunya. Terima kasih.